Selamat malam, Tes. Selamat malam hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ke-14 ya, masih bersama saya Ibu Sutari Suryajaki. Untuk pertemuan ke-14 ini tentang pertemuan ke-14 ini tentang manajemen modal dalam sistem penunjang keputusan. Nah, di sini kita membahas tentang pengertian manajemen model, di mana manajemen model adalah komponen dalam SPK yang berfungsi untuk mengolah berbagai model analisis, menjalankan model, mengintegrasikan hasil model ke dalam proses pengambilan keputusan. Serta model manajemen mesin pengolahnya. Kemudian komponen utama manajemen dapat menyimpan berbagai model yang bisa digunakan. Contoh model statistik untuk melihat hubungan antara faktor independen langsung ke dependennya ya. Korelasi itu melihat ada hubungan apa tidak gitu yang bisa bersifat endogen dalam satu yang mempengaruhi variabel lainnya. Terus ada model keuangan, net present value dan IRR, internal return. Kemudian ada model optimasi, linear programming. Kemudian ada model prediksi, forecasting. Kesalahan umum banyak orang menumpuk model tapi tidak tahu kapan harus pakai yang mana. Manajemen sistem ini seperti di DMS-nya model, fungsi menyimpan model, mengelola model, memodifikasi model, dan menghubungkan model dengan data. Analognya, kalau database punya MySQL, maka model punya MDMS. Model directory berisi informasi tentang model seperti nama model, fungsi model, input yang dibutuhkan, output yang dihasilkan, cara penggunaan. Ini penting banget karena tanpa directory, model jadi figur ada tapi tidak dipakai. Directory itu kayak kamusnya gitu. Sama kan kayak tadi model directory itu direction victory. Nah, seperti itu. Kemudian ada model eksekusinya dengan sistem lain. Fungsi eksekusi model. Selain eksekusi model, integrasi dengan data. Kemudian integrasi antar model. Contoh, data penjualan masuk ke model forecasting, hasil prediksi masuk ke model keputusan produksi, dan selanjutnya adalah jenis model dalam SPK. Nah, ini kita tadi udah dijelasin belum model eksekusinya dengan sistem lain tadi ya. Maksudnya untuk eksekusi model, integrasi dengan data, integrasi dengan model, data penjualan, kemudian masuk model forecasting, memprediksikan jenis-jenis model dalam sistem keputusan jangka panjang. Contoh, ekspansi bisnis, investasi, kemudian ada model anggaran tahunan, perencanaan produksi, kemudian ada model operasional untuk keputusan hari stok gitu ya. Kemudian klasifikasi model berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah model deterministik.
Tidak ada unsur ketidakpastian, hasil pasti, contoh perhitungan harian, menggunakan probabilitas, contoh prediksi permintaan. Kemudian ada model optimasi, mencari hasil terbaik, maksimum atau minimum, contoh minimasi biaya produksi. Kemudian ada model simulasi, meniru kondisi nyata, contoh simulasi antrian pelanggan. Fungsi manajemen model dalam SPK. Manajemen model berfungsi untuk membantu analisis masalah kompleks, menghasilkan alternatif keputusan. Ah, Manajemen model berfungsi untuk membantu analisis masalah kompleks, menghasilkan alternatif keputusan, menstimulasikan berbagai skenario, mengurangi risiko keputusan. Tapi hati-hati, model tidak pernah 100% benar. Model hanya representasi dari realita, bukan realita itu sendiri. Kemudian contoh nyata penggunaan, kasus perusahaan retail ya, data penjualan harian, modelnya forecasting, prediksinya permintaan, EOQ, jumlah pemesanan optimal, hasil keputusan stok barang. Kemudian kasus perbankan itu biasanya model credit scoring, risiko kredit, prediksi default. Nah, apa sih kelebihan dan kelemahan? Kelebihannya keputusan lebih rasional, bisa analisis kompleks, bisa simulasi skenario. Kelemahannya bergantung pada kualitas model, bisa menyesatkan jika asumsi salah. Itu keahlian itu. Dan yang terakhir kesimpulan, manajemen model dalam SPK adalah sistem yang mengelola berbagai model analisis, menghubungkan data dengan keputusan, membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional dan struktur. Tapi model hanya alat alat bantu, bukan pengemudi berpikir. Dimana pada akhirnya kita lah, manusia lah yang menjadi pusatnya gitu kan. Manusia lah yang akan menjadi penggantinya gitu. Manusia lah yang akan mengganti, yang akan mengambil keputusan atas hasil yang telah ditampilkan oleh manajemen model ini dalam sistem penunjang keputusan. Misal ya, contoh lain itu Shopee dalam merekomendasikan produk. Kasus saat kita membuka Shopee, ini saat ini ibu membuka Shopee ya, kemudian akan kelihatan, oh apa nih rekomendasi produknya, itu berdasarkan apa yang telah ibu, ibu pencet dari ini, dari tadi, Oh, berarti tahu nggak, algoritma. kalender itu sangat berpengaruh sama bentuk mana yang tahu. Kalender krem di dalam mata, di mata dibagi hitam di dalam mata. Dan kalau pakai kalender pensil, ini gimana kamu cetak jauh lebih jelas. Dan kalender ujung mata,
mata jarang jadi kelihatan. Nah, pilih itu mau yang mana. Kamu tadi tahu nggak nilai sangat bersama-sama bentuk mata yang sama ini. Makanya kamu nanti. Nah, seperti ini. Dia kan biasanya di Shopee Live tuh, kita yang terus-terusan beli, yang kita lihat tuh apa gitu. Itu biasanya menjadi rekomendasi produk, rekomendasi untuk kita. Data manajemen, riwayat pencarian, pembelian, dan produk yang sering dilihat gitu. Model manajemen itu lebih ke algoritma yang merekomendasikan menghitung produk mana yang paling mungkin dibeli oleh pengguna. Hasilnya, Shopee menentukan produk yang sesuai minat pengguna. Model yang digunakan itu merupakan algoritma rekomendasi ya. Nah, kalau bank ya kita di kredit scoring aja gitu. Seseorang mengajukan pinjamannya ya umurnya, pekerjaannya, riwayat kreditnya, kemudian yang barang yang dijaminan itu apa aja. Terus model manajemen, model penilaian risiko kredit scoring. Hasilnya bisa memberikan rekomendasi disetujui, ditolak, disetujui dengan syarat tertentu, biasanya gitu. Model yang digunakan itu kredit scoring. Kemudian ada rumah sakit, yaitu sama. Nah, biasanya gini, dokter ingin menentukan obat terbaik. Data manajemennya apa? Hasil laboratorium, tekanan darah, usia pasien. Model manajemennya, model diagnosa berdasarkan pedoman medis. Hasil, sistem menyarankan beberapa pilihan pengobatan. Model yang digunakan adalah Decision Rules atau Clinical Decision Support, CDS. Nah, kemudian ada juga nih, perusahaan menentukan jumlah produksi. Perusahaan menentukan jumlah produksi itu seperti apa? Pabrik minuman ingin menentukan berapa botol yang diproduksi bulan depan. Data manajemen pasti histori penjualan sebelumnya, stok, permintaan pasar. Model manajemennya apa? Ramalan, forecasting. Hasil, sistem menyarankan memproduksi 250.000 botol. Berarti model yang digunakan adalah forecasting. Nah, kalau perusahaan itu modelnya forecasting, kalau rumah sakit itu decision rules, kalau perbankan biasanya credit scoring, kalau kayak Shopee, Tokopedia itu algoritma rekomendasi. Model yang digunakan ya. Nah, Google Maps. Ada juga di Google Maps. Seperti kasus mencari rute tercepat menuju kantor. Data manajemen yang dimiliki oleh Google Maps apa? Data jalan, kemacetan, kecelakaan. Model manajemennya, algoritma pencarian rute tercepat. Hasilnya, Google Maps menyarankan rute tercepat. Model yang digunakan apa? Optimasi rute, shortcut path algorithm. Nah, kemudian ada juga marketplace, menentukan ongkir. Kasus, saat check out di Shopee atau Tokopedia. Data manajemen, lokasi kembali, lokasi penjual, berat barang. Model manajemen, model perhitungan ongkos kirim. Hasil, sistem menghitung biaya pengiriman dari berbagai ekspedisi. Model yang digunakan, model perhitungan biaya. Tapi ibu sering tuh dapat gratis ongkir gitu. Itu apa? Yang mungkin ada di sini mungkin ini ya, apa namanya? Ada yang jualan di Shopee ya. Apa mungkin harga kalian, harga barang tuh sudah memotong ongkirnya ya, gitu. Karena ibu dapat gratis ongkirmu, alhamdulillah gitu kan ya. Nah, padahal jauh juga ya, Jawa Timur gitu kan ya. Nah, selain itu ada juga nih uh, ada juga nih Universitas Seleksi Beasiswa dengan metode AHP. Misalnya ada 100 mahasiswa yang mendaftar beasiswa. Data manajemennya, nilai IPK, penghasilan orang tua, prestasi, jumlah tanggungan. Model manajemennya, metode analitik hierarki proses atau AHP. Menghitung bobot setiap kriteria dan menentukan tingkat mahasiswa. Hasil, sistem menghasilkan daftar penerima beasiswa berdasarkan skor tertinggi. Model yang digunakan AHP. Model manajemen itu, data manajemen kan gudang data. Kalau model manajemen itu otak yang berpikir.
Data dianalisis menggunakan model atau rumus untuk menghasilkan rekomendasi keputusan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini belum sampai 20 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya gitu. Mumpung masih lama ini ya. Komponen utama, model direktif. Nanti kalau mamanya ujian UAS itu ya soalnya keluar dari sini-sini aja gitu. Dari PPT yang ibu kasih nggak jauh-jauh gitu. Kita ujian ya hari ini terakhir kan ya ITS UAS-nya ya. Jadi nanti kalau seumpama ada yang belum ujian ya boleh ya hubungin ibu gitu. Nanti ibu buka buka lagi deh untuk ujiannya mau tuh UTS UAS ibu buka semua deh buat kamu yang memang belum sempat untuk ujian. Ya tidak menutup kemungkinan ya mungkin ada di sini itu kerja sambil kuliah gitu. Jadi memang kalau kerja sambil kuliah itu tantangannya lebih besar gitu kan ya. Ya kerja atau mungkin ada yang sudah berkeluarga gitu. Ya kerja, ya mikirin anak, suami gitu kan. Ya masak, ya kan terus juga ya belajar, harus belajar, gitu, tugasnya gitu. Ya tantangan orang tuh macam-macam ya gitu. Namanya juga hidup dunia ini memang penuh dengan ujian terus sama Allah gitu ya. Jadi ya memang kita harus luruskan niat ya dalam hidup ini gitu. Kalau dalam Islam ada doa iftitah yang bunyinya itu ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Ya harapannya ya apapun yang kita kerjakan di hidup ini ya memang untuk Allah, untuk Allah. Karena nggak ada lagi tempat bersandar selain Allah gitu ya. Nah, ini tadi model-modelnya ya kita pelajari lagi manajemen model, ada komponen dan SPK yang untuk mengolah berbagai model analisa, kemudian model yang sesuai dengan masalah, kemudian model mengintegrasikan hasil model ke dalam proses pengambilan keputusan, data manajemen itu bahan bakunya, model manajemen mesin pengolahnya. Namun ada juga yang bilang data manajemen itu gudang datanya, model manajemen itu otak yang berpikir gitu kan. Nah ini dihafalin aja, kalau nggak dihafalin, entah juga ujiannya tuh besok multiple choice ya gitu, multiple choice. Tapi itu susah. Semua semua data yang dipelajari di sini ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih lama ya nih. Ditunggu ya, 5 menit lagi ya. Bisa di kolom chat. Boleh banget ya.
Baik, sudah dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.